Untuk sebagai materi perdiskusian, mau ndak mau kita bawakan dan kita ikuti. Kalau secara iman, jelas Bible ini bukan kitab dari Tuhan. Jadi kalau mau diskusi, ini tentang Bible yang kalian percaya sebagai firman Tuhan. Jadi kita diskusikan di situ. Karena Al-Qur'anul Karim mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi tsamanan qalila. Hal yang dimaksud tentang ayat itu, shadaqallahul adzim, bahwa Al-Qur'an menjelaskan kepada kami ada kitab yang dikarang oleh manusia kemudian dikatakan ini dari Allah. Ini merujuk kepada bahwa Bible kalian yang kalian katakan Injil mula-mula, ya, ini menjadi riset buat kami yang menerima Al-Quran bahwa memang benar adanya. Maka sangat otentik Al-Quran membuktikan bahwa Bible ini karangan manusia. Namanya karangan manusia itu bisa disebut dipercaya sebagai landasan karya ilmiah. Kami semua menerima bahwa ini karya ilmiah, terutama Lukas, yang dia melakukan penyelidikan kemudian memutuskan untuk membukukannya. Maka tidak ada salahnya untuk kita mengikuti, mempelajari, dan kemudian berbantah-bantahan dengan saudara. Silakan. Oke, makasih. Sekali lagi tidak mewakili menjawab pertanyaan saya. Saya tanya, Anda percaya, kata percaya atau tidak dengan dalil-dalil yang Sudah Anda saya angkat? jawab. Kalau Anda mau lanjut apa yang kita diskusikan, silakan. Kalau tidak, silakan digantikan yang lain. Nah, itu saya bilang saya diturunkan kan. Oke, saya jawab ya. Tentang penyaliban sampai kiamat pun Anda tidak ada komal Islam yang menang terhadap saya karena data valid ya. Kemudian, oke, saya bawa. Kang Dito membawakan ayat-ayat yang Anda sendiri tidak percaya. Artinya dalam diskusi lintas ini kontradiksi besar. Kalau Anda semua memahami diskusi lintas, itu kita berdalil pada kitab masing-masing, kemudian kita komparasikan dengan kitabnya orang lain, itu baru diskusi lintas. Sekarang Anda sementara mengatakan bahwa masakan di sebuah restoran itu tidak enak, tapi Anda duduk makan tiap malam di situ. Ini kontra dengan iman Anda. Pertama itu ya. Jadi Anda mendalilkan sesuatu yang Anda tidak percaya. Itu kontra besar. Anda tidak percaya, Anda jadikan dalil dalam argumen. Itu pertama. Kemudian tentang dalil penyaliban. Oke, hanya ada satu ayat eksplisit dalam Quran penolakan penyaliban ditambah dengan 2 hadis kabur. Yaitu satu adalah Yudas yang diserupakan, hadis yang kedua seorang sukarelawan daripada murid. Nah, mari kita lihat. 4 penulis kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menuliskan hal yang sama. Mereka adalah orang-orang yang bersama dengan Yesus sampai di tiang salib. Ada Matius dan Yohanes melihat dari bawah tiang bahwa Yesus tersalib. Dikuatkan dengan 2 sejarawan Yunani dan Yahudi, yaitu Yosefus dan Theophilus. Sama, bukti-bukti penyaliban itu ada. Dikuatkan dengan kesaksian atau nubuatan ribuan tahun sebelumnya bahwa dia tertikam dan mati. Oke, itu saksi-saksi yang menguatkan bahwa Kristus tersalib. Kemudian setelah 570 tahun datang Quran dengan 1 ayat eksplisit penolakan penyaliban dan 2 hadis kabur tentang siapa yang disalib itu. Bang, tolong pakai akal sehatnya ya. Pakai akal sehatnya. Ketika Anda membantah itu, dalil Anda apa? 1 ayat eksplisit itu yang tertolak, yang menolak kisah penyaliban itu. Pakai akalnya, Bang. Bahwa Taurat itu, Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dikuatkan dengan kesaksian teologis Paulus, bahwa dikuatkan dengan bukti-bukti sejarawan bahwa kisah-kisah penyaliban itu ada dan Yesus yang disalib. Nah, Anda mau berdalil pada saksi mata atau dugaan yang datang 1 ayat saja? Silakan abang-abang semuanya. Ya, silakan yang Ya, gitu. Anda ya, jangan usahakan bilang diskusi. Injil ya. Anda bilang Bible aja, karena Bible itu ada 4. Ada karangan Yohanes, ada karangan Matius. Ya, Oke, silakan. Mas, Gitu. nggak apa-apa. Ini Boleh langsung saya saya bantah nih. Saya bantah dari Bible itu sendiri. Saya nggak mau tunjukkan dalilnya di mana. Karena tadi dia mengatakan Matius,
Matius dan Yohanes ada melihat di bawah tiang penyalipan. Itu bullshit. Anda tidak menunjukkan data. Ini saya bacakan teman-teman, tolong simak. Ini bagaimana kalau saya menjadi tukang sapu bersih. Apa yang dimaksud tukang sapu bersih itu? Jadi langsung main ulti saja. Ini di Bible saudara dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi atau non-Yahudi itu Kristen ya. Kristen orang non-Yahudi ya. Ya. Untuk orang-orang Kristen atau bukan Yahudi suatu kebenaran atau Sinyalnya Kang itu. kejadian sampai Wahyu. Suaranya putus-putus Kang itu. Ya, cek. Atau orang Kristen ya. Orang Kristen itu non-Yahudi. Ya. Ini adalah suatu kebenaran atau kebodohan itu tulisannya. Kebenaran ya. Tulisannya suatu kebenaran atau kebodohan. Siap, lanjut. Ini tulisannya ini. Ini tulisannya ini penyalipan yang diberitakan itu kebenaran apa kebodohan ya? Oke, sudah. Ya nggak usah kejang-kejang, sabar dulu. Kau ngomong panjang lebar, aku nggak potong, ya. Jadi jangan nampakkan kejang-kejang kalau dikasih data, ternyata di Bible-nya sendiri yang mengatakan untuk orang Kristen adalah suatu kegoblokan. Yang percaya orang-orang goblok. Lanjut Ini dalil. ayat berikut itu. Lanjut di ayat Kenapa berikut ini? apa? Ini kenapa ini? Jangan potong dulu. Ada kesempatan nanti, Om Kris. Udah, Ini giliran sudah mulai saya ya. kejang-kejang semuanya nih. Ini udah mulai Udah. kejang-kejang semuanya. Ini Muslim yang lain tidak pernah motong ya, diam semuanya. Jadi teman-teman Kristen juga diam. Oke, jadi mohon maaf. Ya, Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Kalau ternyata Paulus sendiri yang menuliskan, mau dibaca sebelumnya, mau dibaca sesudahnya, ini nggak akan hilang. Ya. Jadi pemberitaan penyalipan untuk orang Yahudi sendiri, itu batu sandungan. Tapi untuk orang Kristen, di luar Yahudi yang disebut bukan orang Yahudi atau kafir oleh Kefas, tidak sunat, ini suatu kebodohan. Kalau udah kebuka ini dalilnya di Biblemu sendiri, nggak usah nyapruk-nyapruk ke Al-Quran. Aduh, kena report saya. Kalau ngasih dalil begini. pakai akun lain. Oke, kalau memang buka data kebenaran itu di report begini nih. Ya, tetap aja kalau pakai akun lain. Pakai akun sama. Boleh. Aku turun dulu ganti yang lain ya. Bentar. Ganti akun lagi, ganti akun. Biar berakhir pembatasannya. Siap. Siapa yang ganti? Boleh saya tanggapi? Ya, sebentar dulu. Jangan main tombak teman-teman yang ada di bawah. Jangan ditombak. Ayo, mari kita dengarkan. Bagaimana dengan saksi mata dengan dugaan ratusan tahun kemudian disandingkan? Ya, jangan dulu, jangan komunikasi dulu lah. Jangan tunggu Kang Dito dulu naik. Kakak, coba kaca dan berapa? Bukti Yohanes ada di bawah tiang salib ayat berapa? Masih tanya. Masih Ya, tanya. saya agak lupa ayatnya, tapi ada ya. Masih tanya aku. Ya, ayo sudah Kang Dito. Ya belum Lanjut. lah. Belum ya. Tanya. Akun saya 20 aman ya. Jadi pertanyaan saya kalau dalilnya tadi sudah Paulus yang mengatakan membantah bahwa itu adalah suatu kebodohan, pertanyaan saya buat kamu, tunjukkan di dalam Bible
eksplisit bahwa murid-murid itu menceritakan tentang penyalipan dan itu memang mereka ada di lokasi kejadian. Silakan. Ya, begitu dong. Oke, dengarkan ya. Saya agak lupa ayatnya. Ya, karena Anda sudah masuk ke Babel, maka izinkan saya untuk menerangkan dengan baik ya. Bukan menerangkan, Jangan- pakai data. Jangan menyangkal ya. Jangan nanti Anda tidak tolak lagi. Oke. Pahamkah Anda dan mengertikah Anda ayat yang akan saya bacakan ini ya? Oke, dengarkan dengan baik. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ubatu haya, yang artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan pada hari lahirku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Quran surat ke-19 Maryam. Sebentar, belum selesai, Sebentar, Bang. saya potong dulu. Itu ayat mana itu? Surat Maryam ayat 33. Di sini Ya, silakan menjelaskan dibuka ayat 15-nya. Ayat 15-nya dibaca. Ada yang sama. Doa Oke, yang sama sebentar. itu. Nabi Yahya dengan Nabi Jangan Isa. kejang-kejang, Arif. Jangan kejang-kejang. Saya Enggak. menjawab. Anda bukan pakai Bible, bukan malah ngambil Bentar, Arif. Dengarkan, Dek. Dengarkan, Dek. Saya menjawab. Nabi Isa, sebentar sebentar. Jadi itu doa Nabi Isa sama dengan Ini bukan doa Nabi Nabi Isa, Bang Arif. Ini wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Iya, makanya saya juga meminta Anda untuk membaca ayat 15-nya. Coba dibaca ayat 15-nya. Oke. Ya, ayat 15-nya dibaca juga. Jadi wahyu yang turun kepada baginda Nabi bahwa menceritakan tentang Isa. Jadi Isa itu lahir, wafat, kemudian dibangkitkan kembali. Itu terbukti dalam kesaksian Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Paham ya? Ya, Paham. itu akan wafat. Akan wafat nanti. Pertanyaan balik. Di ilmu dore. Saya tanya balik. Ya, di Percaya situ ke ilmu dore. Di surat situ ya. Maryam ayat Coba nanti 33 kami ini? di ayat 15-nya dibuka juga datanya kan itu. Percaya kepada Anda pada Maryam ayat 33 ini? Ya, percaya. Silakan. Alhamdulillah, selesai ya. Oke, saudara-saudaraku, belajarlah untuk tidak menolak Quran. Itu ayat yang mukamat, ayat yang jelas dan nyata. Artinya, asbabun nuzulnya tidak ada, tidak mengandung simbolisme dan tidak multitafsir. Tidak ada hadis yang menjelaskan sahih. Kemudian tidak majasi, bukan bahasa Saya kiasan. tadi tolong. Yauma amutu adalah kata kerja sekarang. Artinya akan mati, dan Isa memang mati. Gitu ya. Ayo Udah jawaban saudara-saudaraku. kamu aman. Ayo apologet. Ayo. Ini gimana sih diskusinya? Kok bisa diskusi nggak sih? Iyalah. Siap. Artinya saya, karena Anda membawa kitab saya bawa bahwa Quran menjelaskan Isa itu mengalami lahir dan mati, kemudian dibangkitkan. Saya tanya, kalau Anda tidak percaya tanya. Ini di mute dulu Gimana? aja Ustaz Arif biar tidak salah paham oleh penonton kita di bawah. Ini di mute aja dulu, diluruskan. Buka ayat 15-nya Yunus. Baik. Doa yang sama yang kemudian dibacakan oleh Nabi. Boleh diserahin aja ke saya, Bang Ustadz Arif. Silakan, Kang Dito. Silakan. Itu fi'il mudhari ya, moto itu fi'il mudhari. Pasten itu ya. Aman, Ustadz. Jangan tolak ya, jangan tolak Quran ya. Ya, Anda tidak paham Iya. tentang bahasa Al-Quran. Anda harus mengetahui disiplin ilmu. Ya, Disiplin ilmu di situ. Artinya Nggak Anda apa. mau paksa tafsir kan? Tidak. Saya tidak mencampur Ini kita lihat. Enggak. Tafsir Di situ. teman-teman muslim. Ayo. Nah, sini. Ya. Coba kembalikan lagi, ini diskusi pertanyaan saya tadi. Tunjukkan eksplisit tertulis dalam Bible. Kenapa kau lari ke Al-Quran, kuculuk? Tunjukkanlah bahwa apa itu Markus katamu itu melihat langsung penyaliban. Tunjukkan di mana datanya. Ya, saya katakan ya, 4 penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditambah kesaksian
teologis Paulus ditambah Di mana dengan dua tulisannya? sejarawan. Dengar Tuh. dulu. Ini katanya Dengar di situ dulu. pengikut Yesus itu Bukan lari ibarat ke semuanya. valid ya, dikuatkan dengan Quran surat Maryam ayat 33, matilah Isa. Bisa dia diskusi ini, enggak bisa dia diskusi. Oke, apa yang Anda mau angkat, Bang? Pertanyaannya, percayakah Pak Anda kepada saksi mata? Jawab dulu. Dugaan yang datang ribuan tahun kemudian, Bang. Ayo. Kasih moderator, Ros. Tolol. Pertanyaanku apa? Kau nggak ngejawab. Memalukan kau jadi orang Kristen. Coba jawab. Kalau nggak bisa jawab, kau turun. Jangan jadi anjing di atas. Pertanyaannya, tunjukkan eksplisit di dalam Bible-mu tentang penyalipan itu. Apa kau nggak bisa jawab? Buka mic. Gimana? 02, Felix. Semuanya tidak menang, apalagi cuma Dito. Di mana datanya? Kau jawab. Di mana datanya? Apalagi kemarin Dimana? kalian itu. Isa Dimana? jelas mati, wafat. Pertanyaan saya, tunjukkan dalilmu di dalam Kamu tuh jelaskan Enggak matinya. nyambung ini ya. dalilmu. Tunjukkan dalilmu. Yang saya tanya tentang penyalipan itu murid-murid ada di lokasi kejadian di mana? Oke, baca Yohanes 19 ayat 25 sama 27. Baca. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara-saudaranya, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Kemudian salah satu dari murid yang dikasihinya. Oke ya. Yang kemudian ditafsir menjadi Yohanes. Saksi mata. Waduh. Inilah kualitas Kristen itu cuman berani congok. Kejang-kejang kan. Sekali-kali dia. Gini loh, jangan mengganggu edukasi, kita diskusi. Pertanyaan saya kau jawab dengan Yohanes 19. Apakah Yohanes itu ada di lokasi kejadian waktu penyalipan? Jangan gini loh, saudara-saudara Kristen ya. Terutama buat debater Kristen yang mengaku pintar. Kalau yang kayak gitu tadi, apa pertanyaannya kemudian membawa ke Al-Quran surah Maryam ayat 33? Kenapa? Kenapa harus bawa Al-Quran? Nggak pede? Atau memang di Bible tidak ada fakta penyalipan itu, fiktif? Kenapa sih? Nggak akademis kok naik-naik. Veritas. Sayang sekali. Anda mewakili Kristen ternyata bongol. Ya. Itu aja dulu. Silakan Pak Chris, dilanjutkan. Tunjukkan datanya bahwa penyalipan itu eksis. Murid-murid yang menulis ini, terutama Lukas, ada nggak dia di lokasi kejadian? Silakan. Tunjukkan data validasi bahwa memang penyalipan itu eksis oleh penulis dan penulis ada di tempat. Silakan. Jangan ngalor ngidul kemana-mana. Veritasnya bongol kali lah dia. Memalukan. Oke, lanjut Pak Kris. Bisa nggak nunjukin? Om Kris, silakan dibuka mute-nya Om Kris. Sambil lalu di tap-tap layar teman-teman ya, yang kenceng ya. Ini akun nanti rungkatku jebol ini. Ya gitu kalau menampilkan data, kemudian sambil diskusinya itu debatnya panas gitu emang. Iya, yang dikatakan Veritas tadi itu di Yohanes itu, memang Yohanes murid Yesus itu menerima pesan dari itu Yesus kan. Yohanes inilah ibumu dan ibu inilah anakmu. Jadi artinya memang Yohanes sudah menyaksikan langsung. Memang sebelumnya waktu penangkapan mereka melarikan diri. Tapi apakah mereka terus-menerus jauh dari penyalipan itu? Nah, karena ketakutan kan mereka melarikan diri. Tapi bukan berarti mereka tidak kembali. Jadi Yohanes artinya berapa? ini kan satu peristiwa bergerak. Jadi kalau bahkan ada tulisan di Matius, Markus, Lukas itu tentang Yesus disalibkan. Ya. Yohanes 19 berapa? Itu yang dibaca siapa tadi? Felix Berapa? tadi. Anda nyambung tapi tidak tahu dalilnya di mana. Yohanes 19 Enggak, berapa? maksudnya saya nggak pegang Alkitab.
Aduh, kayak gini pun mau naik Tapi gimana? yang jelas tetap ada, ya. Anda sebenarnya tahu ada, tapi Anda jangan menjebak dia dengan pertanyaan seperti itu. Anda sebenarnya tahu itu ada, Yohanes ketemu Yesus, tapi Anda tanya lagi. Jadi harusnya Anda tanya itu karena memang Anda Sebenarnya tahu yang ada. saya minta mana? Yohanes 19 Iya, berapa? yang dibilang Felix tadi Yohanes 19:17. Jadi Di kalau mana? Penulis itu posisinya ada di mana? kalau saya juga ya banyak banyak saya tidak hafal ayatnya di mana, tapi tentang apa yang pernah tertulis dan pernah saya baca, saya ingat itu yang saya sampaikan. Jadi seperti juga Petrus ya, yang menolak Yesus, mengatakan bahwa Yesus akan mati dan bangkit. Kemudian Petrus menarik Yesus dan mengatakan, "Guru, tidak demikian ya." Petrus tidak setuju kalau Yesus mati dan bangkit. Tapi itu Yesus katakan itu Jangan ada di pikiran kemana-mana. Allah. Jadi Pak Kris, ini loh nggak sukanya sama Om Kris itu ngomongnya kemana-mana loh. Datanya di mana? Tunjukkan kalau penyalipan itu fakta dari penulis yang melihat langsung kejadian. Ada nggak? Kalau iya kalau katakan iya, tidak katakan tidak. iya, Lebih kalau dari itu Yohanes perbuatan kan Yohanes 19, emang Yohanes ditulis siapa? mana? Mana? Yang mana? Itu yang tadi Yohanes 19:17 dikatakan Felix itu kan di kitab Yohanes. Yohanes ini kan murid Yohanes Yesus. 19:17. Baik, kita kaji. Dan di situ ia disalibkan, mereka bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang. Yang Ya. menggambarkan Yohanes ini kalau murid Yesus, dia di sebelah mana, Pak? Yohanes bukan disalib. Maksudnya ketika Yesus ya memesan kepada Yohanes ketika ada Nggak ibu nyambung, Yesus nggak? di situ, dia Saudara, Om, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Yohanes ada di mana, Pak? Penulis ini ada di mana, Pak? Kenapa sih ini orang-orang Kristen ini pada bego semua? Pertanyaannya apa nggak dijawab tapi kemana-mana. Bisa nggak kita diskusi yang akademis? Serius loh, stres kita kalau lawannya kayak begini. Cobalah, kasih data yang valid. Katakan iya kalau memang iya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu perbuatan iblis. Kalian mau disebut iblis? Apa sih kalian ini? Coba-coba. Saya bertanya sekali lagi. Tunjukkan datanya kalau penyalipan itu eksis, fakta, penulis ini ada di tempat kejadian. Silakan. Jangan bodohi orang, Pak. Paulus tadi mengatakan, memberitakan penyalipan itu untuk orang Kristen kebodohan. Anda masih menunjukkan. Gimana sih? Ada nggak nih? Ada nggak sih yang dari sisi akademis? Ngalor ngidul ke Al-Quran, ke fakta sejarah. Banyak 4 gospel. Lukas itu sejak kapan? pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kalian kan tidak percaya kalau Yesus disalibkan. Jadi kalian itu dikatakan bodoh. Di situ sudah jelas bukan orang Yahudi. Kitab ini kitabnya orang siapa? Orang Kristen apa orang Islam? Ini kitabnya orang Kristen itu tidak melepaskan kitab Taurat. Jadi masih nyambung ya, dari Maleaki ke Matius itu waktunya itu tidak jauh berbeda. Nyambung dari Kejadian sampai Wahyu itu. Peristiwa yang dari Adam sampai Yesus akan datang. Om Jadi Kris, tidak berbicara. bisa nggak ngomong itu nggak duluan daripada datanya? Kalau cuma nyongor aja, Bapak ini saya hormati, saya panggil Om. Kita diskusi itu biasakan data dulu, Pak. Kami ini gila akan ilmu. Kalau memang itu kebenaran, ya kami terima sesuai dengan iman Anda. Kalau nggak ada data, cuma kumur-kumur doang, ngapain, Pak?
Ya saya bukan kumur-kumur, kita kan berbicara masalah penyaliban Yesus. Di Ya, datanya, Bung Kris. Datanya ditampilkan dong, Kris. saya kalau bicara itu apa yang pernah saya baca, saya ingat saya sampaikan. Tapi kalau Ya, minta data bisa usahakan saya buka data, data. Pak. Gimana kami ini mau belajar kalau Anda cuma bantah doang? Ada nggak sih? Iya, Atau gini aja deh. Menurut Om Kris, Tuhan yang betul itu yang disembah oleh Yesus itu siapa? Elohim apa Yahweh? penyaliban. Ya, kenapa mau pindah topik? Tidak akan terjawab, Pak Kris. Coba Iya, tunjukkan. kan mentok Om Kris, nggak bisa bawa data Om Kris. Mentok kan? Bukan, sebenarnya dia tahu apa yang saya kalau mengingat isi Alkitab ada ya. Cuman kalau ayatnya ditampilkan kan saya tidak pegang Alkitab ini. Kalau saya pegang Alkitab pasti saya tunjukkan ayatnya. Jadi mengenai Yesus disalibkan itu memang disaksikan. Ya, Pak Perlindungan boleh diambil alih, Pak. Kita pusing dengan Om Kris. Om Kris nanti dulu ya, lanjut mungkin sama Pak sama Ustaz Felix atau Iya, saudara. Selamat malam dulu untuk Ya, Apollo malam. Aulia, Ya, Pak Perlindungan tadi Sela, Felix, Steven Dito. Ya, Iya, suka-suka kalian lah. bro. Iya, suka-suka kalian. Aku udah dengar sama si Juma pun aku tadi suka-suka dia, sama Riva pun suka-suka dia. Jadi kalian pun suka-suka kalian. Bukan suka-suka Tuhan ya. Enggak, karena Tuhan itu kan memang Tuhan itu kan damai, dia datang dia di Yohanes 1 datang dia kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak menerima dia. Ya sah-sah saja. Oke, Pak Perlindungan itu meyakini Tuhan di perjanjian lama itu siapa, Pak? Apa? Tuhan di perjanjian lama itu menurut Pak Perlindungan siapa? Perjanjian lama Allah Bapa beserta Yesus di dalam firman. Namanya siapa, Pak? Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Kalau Allah itu kan banyak gelarnya, tapi Yesus hanya satu. Nah, jadi nama Tuhan Bapak siapa? Kalau bahasa Batak dia Batak, bahasa Indonesia Allah, bahasa Gunung Situli, bahasa Nias, Lualangi. Apalagi? pakai data lah Pak. Pak Perlindungan, Pak Pendeta. Waduh. Memang iya, makanya aku bilang suka-suka kalian. Gak usah pun pakai bahasa Indonesia, adanya bahasa-bahasa daerah. Karena Yesus itu kan tahu bahasa semua orang. Oke, Tuhan Pak Perlindungan ada berapa? Satu, kata Yesus, Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Oke, nih tak kasih data nih. Wahyu 22 nomor 3, Pak. Suka-suka kalian. Wahyu 22 ayat 3. Coba saudara bacakan. Di situ ada 2 tahta, betul? Betul, satu tahta untuk anaknya, satu tahta untuk bapaknya, tetapi satu tahta itu bukan 2 kerajaan, itu satu kerajaan surga. Bacalah yang betul, Pak Parlin. Aduh, Iya. macam mana? Sama Jadi seperti di sini ada berapa? begini saudara, 1 Korintus 8 ayat 6, satu Allah saja dan satu Yesus Kristus saja, sama itu. Berarti yang di Wahyu salah. Ini tahtanya ada 2 loh. Iya, di 1 Korintus 8 pun hampir sama itu. Karena dia kan, Yesus itu berkuasa di bumi di surga. Makanya di Markus 16 ayat 19, waktu dia terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sejajar dengan Allah. Nah, jadi ada berapa Tuhan? 1, Ah, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Nah, itu yang disebut Bapa itu siapa? Makanya dibilang Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Di langit ada Bapa, di bumi ada Yesus. Ada berapa itu? Ada berapa?
Satu. Nih, saya bacakan Pak. Nih, lihat ya, ya. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Bapa dan tahta Anak akan ada di dalamnya. Ini ada dua tahta ini. Iya, dua Jadi tahta Tuhan dua apa pun satu? itu satu kerajaan. Iya, tahtanya ini ada dua. Tuhan itu dua apa satu? Ada kursi maksudnya apa itu Pak? Ada kursi, ada dua kursi itu. Iya, di waktu naik pun dia ke surga, Stefanus pun bersaksi waktu dia dipenuhi Roh Kudus, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dilihatnya duduk, dilihatnya berdiri, ya suka-sukanya saja. Mau berdiri, mau duduk. Jadi ada berapa Tuhan? Satu. Ini kursinya dua. Ya itu kan dalam satu kerajaan. Posisi Yesus itu itulah Allah yang kelihatan, tetapi Allah yang sesungguhnya tidak akan kelihatan. Suka-suka kalian aja. Jadi ini kursinya ada dua loh Pak. Kenapa Memang Tuhan betul. bilang satu? Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya Nah, dari semua negara loh. jadi tahta yang betul tahtanya Allah apa tahtanya domba? Ya itulah kebenaran supaya kita memahami siapa anak itu, siapa bapak itu, anak itu Yesus, itulah yang diutus dari surga. Nah itu dua apa satu Pak kursinya? Hitung sendirilah. Duanya ini Pak. Nah, kalau dua pendapatmu, Yesus itu berubah rupa, lain rupanya samamu, lain rupanya sama aku, itu enggak menyalahi. Oke, coba kita tanya sama netizen di bawah ya. Teman-teman, ini kursinya tahtanya ini ada dua apa satu? Kali aja Pak mata kita rusak kan? Ini kan tahta ada dua nih kan? Iya. Dua apa satu teman-teman? Jadi siapa yang hebat itu saudara? Yesus yang luar biasa berkuasa di bumi di surga. Tapi kursinya dua, yang satu buat siapa? Mau dua pun nggak apa-apa. Ya Tuhan kan berkuasa di bumi di surga. Tuhan langit dan Tuhan bumi. Bapa di surga, Yesus di bumi. Jadi yang maha pencipta yang mana Iya, Pak? sekarang kau ku bengkeli sekarang. Ibaratnya kereta, lampu tidak Sabar dulu. bagus, lampu rem tidak Sabar bagus, dulu, minyak Opung. oli, Sabar dulu, busi Opung. sudah kadaluarsa. Sabar dulu Opung. Sabar dulu Opung. Iya, Jadi menurut Opung, yang pencipta di situ itu Yesus apa Bapa? Yesus dan Bapa, karena Bapa dan Anak tidak terpisahkan. Pusing kau nanti, teruskan. Kalau Tuhan Aku berfirman tunjukkan dalilnya. Yohanes 1. Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah, itu posisi dia. kalau pemahamannya di orang-orang Yahudi, yang betul Tuhan itu Yesus apa Yahweh Pak? Yahudi, karena ketegaran tengkuk orang Yahudi lah, makanya pemberitaan Injil ini sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Tegar tengkuk. siapa Yahweh itu Pak? Yahweh itu bapaknya Abraham, Ishak, Yakub. Mana-mana Bapak ini kurasa. Ya, Jadi itulah menurut Allahnya Musa, Allahnya Abraham. Menurut Bapak, Dan menurut saya, menurut iman kekristenan, kalau menurut saya ya nggak bisa lah. Yahweh itu Tuhan atau bukan Pak? Jangan bahasa apa di sini, kita bahasa Indonesia. Kalau Tuhan huruf besar semua itu siapa Pak? Tuhan mana? Tuhan huruf besar semua. Di mana tertulis itu? Bapaknya Yesus lah, kalau Tuhannya yang besar semua. Bapaknya Yesus. Ini Pak, nih Pak. Aduh, kok lama kali nih. Ntar aku buka data nih. Ini teman-teman Kristen pegangan ya. Nah, tuh. Maka Iya. pada waktu itu demikian firman Tuhan, tuh huruf besar semuanya itu. Engkau Iya. akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Baal itu siapa, Pak? Bali itu penyembahan berhala. Nah, ini Tuhan ini gimana nih? Bagaimana di atasnya dari kitab mana itu? Oh, Kitab mana ini? Karena ada kitab apa? Hosea, Kita jadi-jadiannya. Hosea 2 nomor 9 nomor
nomor 16. Hosea 2 nomor 16. Pasti kita para nabi. Iyalah. Iya. Nah, ini Tuhan berfirman, katanya tidak boleh manggil lagi suamiku, katanya. Disuruhnya panggil suamiku, katanya. Siapa Emang sama Tuhan siapa punya di istri? bidang itu? Enggak tahunya. Kan kita bapak ini. Iya, kitab itu seperti Salomo. Makanya ada kidung jemaat. Tuh lihat Pak Kris Wilujeng langsung Itu kabur. Tuh. Jadi Kris di langsung Alkitab kabur, itu tuh. sebenarnya, saudara, kitab itu merujuk ke mana? Itunya sebenarnya kalau Alkitab itu. Bagi saudara ini Kenapa kan kitab palsu. Coba Pak Parlindungan baca kitabnya Pak Parlindungan. Iyalah. Coba dibaca dulu. Ambillah kitabmu, Pak. Baca. Kalau kita Hosea itu kitab para nabi dan itu inti kekristenan, saudara. Nah, sama enggak Inti Tuhannya? kekristenan. Tujuan kita beragama kan seperti orang Kristen kan menuju surga dan keselamatan. Sama enggak Tuhannya? Kalau ini nanti ayat-ayat ini, saudara, tidak ada ujungnya, tidak selesai sampai tahun 2025 Desember kita di sini, tidak tidur-tidur, tidak selesai itu. Udahlah, Pak dikecilin dulu. Selamat malam Pak Aksela. Ini gimana ini di kitab Perjanjian Lama nih? Kenapa Tuhan itu menyebut dirinya Baal? Silakan. Pak Aksela, Om Kris langsung buru-buru kabur dia. Kalau ada peringatan lagi bilang ya, Ustadz ya. Iyalah. Ayo. Gimana ini kalau Tuhan huruf besar semuanya itu Baal itu? Gimana tuh? Masih kalian mau pakai? Ayo, masih ada banyak otan di bawah. Naik kalian semua. Aku udah bilang, kalian maju semua pun aku sendirian. Kok pada terdiam? Pak Aksela, Baal ini kenapa Tuhan ini berfirman dia dipanggilnya Baal? Oi, you. Aduh, mainnya ulti-ultian begini tuh memang sadar enggak gila ya? Ayo, masih mengarang bebas. Yahweh, Yetovafe apa segala macam. Baal di sini, ayo. Masih ada yang di bawah. Suruh lemparin aja ke atas. Ayo. Siapa yang suka bilang cakwe? Nih, Baal nih panggilannya nih. Ayo. Hai. Kiu. Aduh, ancor lah Ustaz. Berapa tadi, saudara? Kitabnya. Hosea 2, Hosea berapa itu? Hosea 2 nomor 16. Hosea 2 16. Yang baca dulu ya. Debater Kristen suruh ke sini Ki. Biar tahu tuh Tuhan huruf besar semuanya Baal tuh. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutku, maka nama mereka tidak lagi disebut. Itunya. Ya. Ini Tuhan berfirman gimana? Itu lain kalimatnya itu ke Hosea 2 ayat 16, saudara. Ya udah coba baca. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutku. Artinya benarnya dia di situ. Ya udah baca Tidak aja. mau dia menyebut nama Baal dari mulutku, maka nama mereka tidak lagi disebut. Apa salahnya di situ? Jadi Tuhan huruf besar semua itu pernah dipanggil Baal begitu? Yang saudara katakan Hosea 2 ayat 16. Kalimatnya nggak seperti itu, saudara. Ya kau baca lah atasnya.
Ayat 15-nya itu, tidak ada 16. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku. Kan? Dan tidak lagi memanggil aku balku. Jadi maksud saudara kayak mana ini? Jadi Tuhan itu punya istri gitu. Situlah yang tidak dapat itu. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggur dari sana dan membuat Apa yang lembah dibaca? Akhor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Jadi orang Mesirnya ini. Bodoh amat. Coba baca Kejadiannya lagi. di Mesirnya. Mana bodoh ya amat. saudara ini? Bukannya di bangsa Israel ini. Demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku. Siapa istrinya? Ya itulah suka-suka Tuhan. Jadi kalau ada anaknya Tuhan Yesus, siapa istrinya? Suka-suka Tuhan, tapi suka-suka kamu. Akal kita nggak sampai ke sana. Ini di kejadiannya di Mesir. Iya. Kalau di ayat 14 ini dari tanah Mesir. Oh, berarti istrinya Tuhan orang Mesir. Ya kan memang seperti itu saudara tarik bisa. Nah terus, yang benar suaminya istrinya orang mana? Arti suami dan arti suami kan pasti dekat. Nah, itulah perumpamannya itu arti dekat. Dekat. Kalau orang bersuami Apa itu yang diminta, apa dimohonkan, disanggupi. Bisa ke situ masuknya itu. Aduh, aku sakit Ya, perut. makanya dibilang suami. Aduh, aku sakit perut. Akhirnya suami. Ya sakit perut lah. Minum dulu minum. Tapi jangan tegang. Itu saya bisa kita sesuai dengan apa mau kita, pikiran kita. Tapi ingat, kalau ada di dalam hati kita nanti menggurui, sehingga seakan-akan kita lebih pandai daripada si pencipta, disinilah kita nanti dilaknat. Udah, istrinya orang mana? Tuhanmu itu orang mana istrinya? Orang Mesir. Kejadiannya ini kan Mesir ini di ayat 14, aku akan memberikan kepadanya kebun anggur dari sana dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan, maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Jadi kejadiannya di Mesir. Oh, berarti istri Tuhan orang Mesir gitu ya, Pak Benar. Terserah Anda lah, aku tidak berpikir seperti itu. Anda yang berpikir seperti itu sah-sah saja. Itu orang Mesir. Silakan Yunus. Yunus, waduh Ustaz tadi kepental itu. Hei, apa? Cek. Kenapa? Pada hilang kemana? Fotonya? Ada. Sorry, tadi bikin kopi. Ada. Kang Dito kemana? Di bawah, lagi minum bodrek. Yang itu. Kenapa minum boten? Kenapa nih? Aduh, boten ini parah ini. Istrinya Tuhan dari Mesir katanya Pak Bendung. Saudara, Istri Tuhan? apologit. Iya. Kalau kita gimana? baca ini, Hosea ini disuruh Tuhan menikah dengan perempuan sundal. Bahas apa sih tadi? Oh, Hosea 2 nomor 16, 15. Iya, di ayat 1-nya, di ayat 1, Hosea 1. Hosea 2 nomor 12. Iya, Hosea 2. Jadi itu Hosea 2 nomor ada 16. sejarahnya ceritanya itu. Hosea 1, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Aduh, mama, sakit. Iya. Wah, kenapa menyerang diri pribadi, Bang? Memang Menyerang seperti diri itulah pribadi. kita para nabi. Oh, iya ya. Tetapi apa yang terjadi supaya jangan ditiru orang-orang yang mau dibenarkan, jangan ditiru. Ini Ustaz Arif tadi dia bahas apa sama Kang Dito sampai dia bisa stres segini? Istri Tuhan katanya.
Siapa yang stres itu? Janganlah sampai ada kata-kata Oh iya, stres. mohon maaf, maaf. Perlindungan minta maaf ya. Memang Bible itu susah Nggak usah maaf. dipahami, ya kan, oleh orang Kristen kan, betul kan Pak Perlindungan? Apa? Memang Bible itu susah dipahami dan tidak bisa dijelaskan oleh orang Kristen, betul tidak? Jadi apanya rahasia tentang Alkitab itu tidak bisa dengan pikiran kita sendiri, tetapi bisa kita pakai pikiran, itu masuknya. Bukan. Memang orang Kristen itu tidak bisa memahami Bible dan tidak bisa menjelaskan tentang Bible, betul kan? Kenapa tidak bisa diterangkan? Sama-sama bisanya membaca apa orang, tetapi kalau orang Kristen dia, kalau satu ayat saja pun dibaca, ada duanya, ada nyanyinya. Itu tadi Hosea 2 nomor 15 atau 16 tadi itu. Iya, tetapi kejadiannya ini kan di Mesir. Tidak bisa dijelaskan kan dan tidak dipahami oleh orang Kristen kan? Untuk apa dipahami itu? Yesus Ya, yang kalau penting. tidak paham berarti iman buta apa namanya? Indah, Yesus kalau iman. Jadi Pak Perlindungan paham dengan Bible dan bisa menjelaskan Bible? Bisa? Enggak. Apa itu? Pak Perlindungan bisa memahami Bible dan bisa menjelaskan Bible? Bisa? Yakin? Yakin. Yakin. Coba Tapi Bapak tanya dulu bagaimana keyakinan kita. ya, coba Pak Perlindungan pahamkan saya dan jelaskan dalil yang saya kasih. Matius 26 nomor 18. Saya ingin lihat Kristen itu bisa memahami Bible dan bisa menjelaskan Bible tidak gitu loh. Iya, Matius 16 ayat ribet. 18. Apa itu? Matius 26 nomor 18. Apa katanya? Silakan dibaca aja Pak. Bapak yang mau jelaskan dan memahamkan saya. Matius 26 ayat 18. Coba ya. Karena ini kan Nomor 18. suka-suka kaunya ini. Enggak, saya mau belajar katanya soalnya Pak Perlindungan Mana belajar? bisa Mana orang belajar kan yang mau beriman. Kalau hanya apanya mengkotak-katiknya, mencari kerusakannya, 1 juta ikan gara-gara satu ditinggal. Pak Perlindung ini sebenarnya 16. paham Bible dan bisa menjelaskan Bible tidak? Bisa tidak? Jangankan hanya apa, waktu saya tadi mendoakan yang sakit sembuh, yang mati Oke, dihidupkan. kalau begitu jelaskan itu Matius 26 Dan ayat aku 18. pun berkata kepadamu, ini pengakuan Petrus apanya? Ya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan dia mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi batu karang itu merujuk kepada Matius Yesus itu, saudara. 26 Tidak nomor tergoyahkan, 18. ibaratnya Pak seperti batu Perlindungan. karang di laut. Matius 26 nomor 18. Pahamkan saya, jelaskan 26. saya tentang ayat itu. Iya, dengarkan dulu Iya. perkataan saya, jangan ngomong terus, nggak paham nanti. Enggak, yang kubuka 16-18 itu tadi. Ya salah tuh, makanya pendengarannya kurang. Kenapa Kang Dito jadi diam setari Iya, ini dia ya. Tadi Bang. Di sini Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Memang satu minggu ini udah 2 kali ku katakan ini. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan muridku. Tahu enggak Paskah ini? Anu itu siapa? Bukan Paskah. Bukan Diano. Paskah aku tanya. Si Diano, Anu siapa itu? Si Anu itu kan siapa? Si Cengho kan udah mualaf, dia buka toko. Jadi dari toko si Cengho lah dia ambil roti itu. Si Anu. Rasa saja itu. Si Anu. Tidak begitu penting si Anu itu.
Eh, kok nggak begitu penting? Iya. Kasih tahu, saya kan Iya, pengen tidak tahu si Anu itu tidak siapa. begitu penting si anu itu. Jadi makanya ndak pala harus ditulis itu. Hah? Sama Kalau seperti tidak penting, gimana? makanya aku bilang Pak Cheng Ho. Ayo kok Pak Cheng Ho dirubah, gimana? Si Anu diganti jadi Pak Cheng Ho? Si anu. Udah kayak Kalau enggak siapa si si Anu itu? siapa si Arif RH. Wah, Ustaz Arif. Saya, Itu enggak begitu penting itu. kok bawa aku? Waduh, si Anu itu siapa? Perlindungan. Iya si anu lah, dekat simpang yang lurus tapi ya pergi ini jawab Yesus pergilah ke Oh, kota. berarti saya udah tahu Jadi alasannya kotanya kenapa jalan Kang Dito lurus. diam. Kang Dito itu Iya, diam kotanya karena itu dari tadi sedang berhadapan dengan orang Kristen yang tidak paham Bible dan tidak bisa menjelaskan tentang Bible. Jadi kalau udah dibilang si perlindungan anu kan mengaku- bisa saja yang punya roti. Kalau hanya jadi pemulungnya mana ada rotinya itu kau pun. Jadi si Si Cheng Ho anu lah yang siapa? punya toko. Si Anu yang punya Pak Cheng toko, Ho. di mana di sini Pak si Anu Cheng punya Ho. toko? Pak Cheng Ho? Kayak nama Iya, pemain udah bola? mualaf dia, buka toko Oh, udah lah, toko mualaf. roti. Iya. Pak Perlindungan, Jadi, Bapak kan iya. ini udah orang tua ya. Saya anggap orang tua lah. Ya banyak-banyak belajar Biblenya. Iya, Dibaca. tapi ini saudara maksud dan tujuannya harus perlu kita tahu keselamatan yang penting, bukan mengkutak-katik. Itu Coba makanya jelaskan di saya Yohanes tentang 5. keselamatan Pak Perlindungan. Boleh? Boleh ajarin saya Boleh, keselamatan dalam Kristen seperti apa? Iya, Pahamkan iya, saya. Coba. keselamatan nama jelasnya, nama aslinya apa? Nama asli saya. dulu. Iya, Nama saya Muhammad Nuh Yunus. Muhammad. Emang buat apa nama saya? Kan namamu mau ditulis di surga, nanti salah pula jadi si Muhammad. Oh, Apa jadi nanti kalau dari ingin Sumatera menjelaskan yang apa tentang ya? keselamatan harus tanya nama dulu ya. Oke. Iya, Nama saya Muhammad Nuh Yunus. Nah, coba. Nur Yunus. Masya Allah, luar binasa. Iya, Muhammad Nur Yunus. Mau menuju Muhammad. keselamatan. Nah ya, biarlah suka-suka hatimu. Iya, Muhammad Nur Yunus. Nuh, Itu dia. Nuh, bukan Nur. Nuh. Oh, Nuh. Nuh, nah, oh, Nuh. kupikir- Nah. Oh iya, Nuh. Iya, Muhammad Nuh Yunus. Terima kasih atas namamu. Mulai malam ini saya doakan dan juga ajarannya. Maka Yesus pergilah ke seluruh dunia. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kalau mau Muhammad Nuh Yunus dibaptis, namamu tertulis kitab Kristus di kitab Yesus. Karena Yesus berkuasa di bumi di surga. Itu satu. Tadi bilang apa? Tapi itu Ke belum seluruh jaminan. apa? Ke seluruh apa tadi? Ke seluruh bangsa. Baptislah ke seluruh apa? Tetapi karena enggak, Tadi yang Bapak bilang tadi Iya, tadi ajaran ini itu kan apa? Markus Ke seluruh 16. apa? Ke seluruh apa? ke seluruh bangsa. Oh, ke seluruh bangsa. Iya. Jadi keselamatan itu berpengaruh sampai ke seluruh Dibaptis. bangsa. Iya. Iya. Menurut Bible. Kan saudara Muhammad Nuh Yunus kan mau selamat. Bagaimana caranya selamat? Ya terimalah Yesus karena Yesus dipilih Allah Sebagai Bapa apa? sebagai utusan. Sebagai utusan keselamatan itu. Oh, sebagai utusan. Iya, saya beriman Iya. kepada Yesus Hamasiah sebagai utusan. Mantap, mantap. Apalagi? Kedua, mau perjamuan kudus. Perjamuan Mau? kudus.
Matius 26 ayat 26, baca dulu. Tadi kan saudara buka Matius 26 ayat 28, ayat Barang 18. siapa yang memakan dagingku, maka mereka di dalam aku. Iya. Itu. Oh, kalau itu saya enggak. Nanti saya durhaka sama Tuhan, makan daging Tuhan. Itu roti itu. Oh, roti. Iya. Jadi saya Makanya, memakan. dengar dulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Tentang Jadi ketika memakan roti itu, kita bayangkan memakan apa? bersatu dengan Tuhan Yesus. Ingat lagi, ketika kita memakan roti itu, kita bayangkan makan apa? Makan tubuh Kristus. Oh, nggak mau. Nggak mau, saya bukan kanibal. Jangan ajarin saya kanibal. Jadi saudara, kalau tidak mau Kak, saudara Muhammad Yunus memakan tubuh Kristus dengan Paskah, maka biarlah api memakanmu, api neraka. Saya kan bukan Sumanto, masa saya memakan manusia? Jangan. Kedua, lewatkan dulu itu. Oh, Karena lewatkan saudara sudah lagi. menolak, Oke. lewatkan dulu itu. Ketiga, Lewatkan dulu. karena kan saudara sudah menolak, kita lewatkan. Opsi ketiga, berpuasa dalam nama Yesus. Ya, Lukas 12 nomor 15. Aku berpuasa seminggu 2 kali dan membayar zakat. Ya, aku puasa. Senin Kamis. Puasa Daud. Di Betul. Matius itu, Matius 6. Lukas juga ada. Matius 6. Puasa. Matius itu 40 hari, 40 malam. Matius 6. Iya, Matius 6. Di Matius Lukas juga 6 ada. bilang kau berpuasa, minyaki kepalamu, cuci mukamu, jangan umbar-umbarkan kepada orang, itulah manusia munafik. Matius 6 Kalau ayat 16, dan perlindungan, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau puasa dalam nama Yesus seperti itu. syarat masuk surga menurut Yesus apa? Perlindungan. Biar Tadi? saya tahu. Syaratnya jadi murid Tuhan Yesus. Oh, salah. Apa syaratnya lagi? Baca Yohanes 5 nomor 20. Memang pasnya itu. Nah, pas sekali. Disuruh saya makan Tetapi daging kalau itu. nggak ada baptisan, kalau nggak ada baptisan air, Walau maka dia- dibaptis pun kalau tidak mengikuti syarat itu tidak masuk surga. Makanya saya kasih dalilnya. Yohanes Betul. 5 nomor 20. betul. Nah, baca Betul, nggak coba. jaminan kalau walaupun dibaptis. Tetapi coba kalau baca. mau dia dibaptis, tentu dia sudah mau menyalipkan daging. Saya tiap hari itu menyelam di air laut, masuk dalam bak mandi, Pak. Nggak perlu dibaptis. Siapa yang membaptis? Itu mandi namanya itu. Iya. Sebab Ya udah, Bapa coba mengasihani, sebab Bapa mengasihi anak dan dia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahwa ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan. Yohanes 5 nomor 20, bacanya di mana? Yohanes 5 nomor 20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan Matius, kepadanya. bukan Yohanes. Matius 5. Suka-suka kau lah, tadi Yohanes 5. Kebanyakan ingat Yohanes, ya kan? Kebanyakan ingat Yohanes, makanya Yohanes Tapi terus kita baca dari dulu tadi. Yohanes Matius. 5. Kita baca Matius, dulu Yohanes Matius. 5 sampai 20, nggak bisa karena ini firman pengajaran harus jelas. Iya, Ini mau Matius didengarkan 5 sampai nomor selesai. 20 dulu. Iya, kita dengarkan dulu ini Yohanes Ya 5 ayat udah. 20 ini. Sebab Bapa mengasihi anak, itulah hubungan Bapa dengan anaknya. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri.
Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Nah, jadi Udah. sekarang kau gak usah heran karena kau menolak. Saya nggak heran, makanya saya minta bacakan Matius 5:20. Iya, Matius 5 ayat 20.